Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai arbitrase. Berikut adalah nama-nama arbitrase yang ada di dunia. Yang pertama yaitu Singapore International Arbitration Center. 2. The International Center for Settlement of Investment Dispute. 3. Vivo Arbitration Center. 4. International Chamber of Commerce. 5. The London Court of International Arbitration. Lantas, bagaimana sistem kerja arbitrase? 1. Yaitu prosedur pendaftaran. 2. Tahap penunjukan arbiter. 3. Tanggapan permohon. 4. Tuntutan balik. Dan yang terakhir yaitu proses sidang pemeriksaan. Berikut adalah arbitrase kelompok Asia. Yang pertama yaitu Pusat Arbitrase Internasional Singapura berlokasi di Singapura. 2. Pusat Penyelesaian Sengketa Filipina berlokasi di Manila, Filipina. Ketiga, Pusat Pelaksanaan Sengketa Industri Efek berlokasi di Kuala Lumpur, Malaysia. Yang keempat, Pusat Arbitrase Internasional Hong Kong berlokasi di Hong Kong. Lantas apa saja arbitrase kelompok dunia? Berikut adalah arbitrase kelompok dunia. Yang pertama yaitu Asosiasi Arbitrase Amerika atau ICDR Amerika Utara. Yang kedua, Pusat Arbitrase dan Mediasi Paris berlokasi di Paris, Prancis. Yang ketiga, Pusat Arbitrase dan Mediasi Munich berlokasi di Munich, Jerman. Yang keempat atau yang terakhir yaitu Pusat Arbitrase Komersial Kamar Dagang dan Industri Portugis berlokasi di Lisbon, Portugal. Bagaimana bayaran arbitrase? Pembayaran uang muka biaya dalam arbitrase bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga arbitrase memiliki dana yang cukup untuk menutupi pembayaran biaya dan pengeluaran arbiter, serta biaya yang dikeluarkan dalam administrasi proses arbitrase. Biaya uang muka yang dibayarkan kepada lembaga arbitrase tidak termasuk biaya partai, seperti biaya hukum dan biaya ahli. Atas pengajuan pemerintahan arbitrase, lembaga arbitrase seperti ICC, LCIA, HKIIC, dan CAIC meminta pembayaran pertama dari biaya pengajuan atau pendaftaran yang tidak dapat dikembalikan. Pembayaran pertama ini tidak mencerminkan uang muka penuh atas biaya yang akan dibayarkan untuk arbitrase, tetapi dikreditkan sebagai bagian dari uang muka biaya yang akan dibayarkan untuk proses arbitrase oleh penggugat. Bagaimana final putusan arbitrase? Yang pertama yaitu putusan arbitrase akan dilaksanakan berdasarkan perintah eksekusi Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permohonan salah satu pihak yang berkepentingan. Yang kedua yaitu pihak yang berkepentingan dan atau BA atau BAPMI dapat menyampaikan pengaduan kepada pengurus dari asosiasi atau organisasi di mana ia menjadi anggota. Yang ketiga, asosiasi atau organisasi di mana pihak yang berkepentingan menjadi anggota dan atau BAPMI dapat menyampaikan pengaduan kepada otoritas pasar modal dan seluruh anggota BAPMI. Lantas, apa saja resiko yang ditanggung ketika terjadi kesalahan dalam arbitrase? Transaksi arbitrase pada pasar security modern memiliki resiko yang rendah. Umumnya adalah tidak mungkin untuk menutup 2 atau 3 transaksi pada saat yang bersamaan. Oleh karenanya ada kemungkinan bahwa sewaktu-waktu satu transaksi ditutup maka akan terjadi kenaikan harga di pasar secara cepat yang membuat tidak mungkin dilakukannya transaksi lain dengan harga yang menguntungkan. Terdapat juga risiko kepada mitra pengembang yang gagal melaksanakan kesepakatan. Bahaya ini sangat serius sebab suatu kuantitas yang amat besar harus diperdagangkan guna memperoleh keuntungan atau perbedaan harga yang amat kecil tersebut. Resiko ini akan membesar apabila terdapat daya ungkit atau uang yang digunakan adalah uang pinjaman.
Resiko lainnya terjadi apabila barang yang dibeli dan dijual tidak sama dan arbitrase dilakukan berdasarkan asumsi bahwa harga barang tersebut adalah saling berhubungan atau terprediksi. Apa saja dasar hukumnya? Dasar hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adalah sebagai berikut. 1. Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1970 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Nomor 2951. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai arbitrase. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.